Tahun 683 Masehi. Di jantung Asia Tenggara, sebuah kekuatan baru sedang bangkit. Sebuah kerajaan maritim yang dikenal sebagai Sriwijaya muncul di Pulau Sumatera. Selat Malaka, jalur air penting untuk perdagangan, menjadi wilayah kekuasaannya. Lokasi strategis Sriwijaya adalah kunci dominasinya di masa depan. Kerajaan ini mengendalikan arus barang antara India dan Cina. Sedikit yang diketahui tentang awal mula Sriwijaya. Prasasti-prasasti yang ditemukan di Palembang, Sumatera, menawarkan petunjuk berharga. Prasasti Kedukan Bukit bertarikh 683 Masehi sangatlah penting. Prasasti ini menceritakan tentang seorang raja, Dapunta Hyang Srijayanasa, yang memulai ekspedisi laut yang sukses. Prasasti ini menandai awal mula Sriwijaya. Para penguasa awal Sriwijaya adalah pelaut yang terampil dan diplomat yang cerdik. Mereka menjalin hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan tetangga. Mereka juga membangun angkatan laut yang kuat untuk melindungi kerajaan maritim mereka yang sedang berkembang. Melalui kombinasi diplomasi dan kekuatan militer, Sriwijaya memperluas pengaruhnya. Kebangkitan Sriwijaya bertepatan dengan kemunduran kekuatan regional lainnya, Funan. Funan yang terletak di Kamboja saat ini telah mendominasi perdagangan Asia Tenggara selama berabad-abad. Namun, lokasi strategis dan kecakapan angkatan laut Sriwijaya memberinya keunggulan yang menentukan. Pada akhir abad ke-7 melampaui Funan, kerajaan maritim ini sedang dalam perjalanan untuk menjadi kekuatan utama di Asia Tenggara. Abad ke-8 menandai titik balik bagi Sriwijaya. Dinasti Sailendra mengambil alih kendali kerajaan. Di bawah Sailendra, Sriwijaya memasuki masa keemasan ekspansi dan kemakmuran. Sailendra adalah pelindung seni dan penganut Buddha yang taat. Pemerintahan mereka menyaksikan pembangunan candi-candi yang megah. Candi yang paling terkenal adalah Borobudur. Terletak di Jawa Tengah, Borobudur adalah situs warisan dunia UNESCO. Kompleks candi yang megah ini merupakan bukti kejeniusan arsitektur era Sailendra. Ini juga merupakan simbol berkembangnya agama Buddha Mahayana di bawah perlindungan Sriwijaya. Sailendra juga membangun struktur-struktur mengesankan lainnya, termasuk kompleks Candi Sewu. Candi-candi ini berfungsi sebagai pusat penting pembelajaran dan ziarah agama Buddha. Mereka menarik para biksu dan cendekiawan dari seluruh wilayah yang semakin meningkatkan prestise Sriwijaya. Pemerintahan Sailendra juga menyaksikan pengaruh Sriwijaya mencapai puncaknya. Kerajaan ini mengendalikan jalur laut utama Asia Tenggara. Kerajaan ini memiliki hubungan dagang dengan Cina, India, dan kekhalifahan Abbasiyah di Timur Tengah. Kekayaan Sriwijaya tumbuh dari kendalinya atas perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan. Kerajaan ini juga mendapat manfaat dari arus barang dan gagasan yang melewati pelabuhan-pelabuhannya. Zaman keemasan Sriwijaya berlangsung dari abad ke-8 hingga ke-11. Selama waktu ini, Sriwijaya adalah penguasa jalur perdagangan maritim Asia Tenggara yang tak terbantahkan. Kapal-kapalnya yang syarat dengan rempah-rempah, emas, dan barang-barang berharga lainnya berlayar ke negeri-negeri yang jauh. Kekayaan dan pengaruh kerajaan ini tak tertandingi di wilayah tersebut. Ibu kota Sriwijaya, Palembang, menjadi pusat kosmopolitan. Kota ini menarik para pedagang, cendekiawan, dan peziarah dari seluruh Asia. Biksu Buddha Cina Itsing menggambarkan Sriwijaya sebagai pusat pembelajaran Buddha yang utama. Ia singgah di sana dalam perjalanannya ke India pada abad ke-7. Kerajaan ini memainkan peran penting dalam penyebaran agama Buddha di seluruh Asia Tenggara. Raja-raja Sriwijaya dikenal karena perlindungan mereka terhadap lembaga-lembaga Buddha. Mereka juga mengirim misionaris ke negeri-negeri tetangga. Akibatnya, agama Buddha berkembang pesat di bawah naungan Sriwijaya. Pengaruh kerajaan meluas jauh melampaui batas-batasnya. Kekuatan Sriwijaya tidak hanya didasarkan pada pengaruh ekonomi dan agamanya. Kerajaan ini juga memiliki angkatan laut yang tangguh. Sriwijaya menggunakan angkatan lautnya untuk melindungi jalur perdagangannya dan untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan saingan. Armada Sriwijaya yang menakutkan terdiri dari kapal perang besar yang disebut Jong. Kapal milik senjata bejam Jawakilt Plastatsformbil. Kekayaan dan kekuasaan Sriwijaya bertumpu pada kendalinya atas jaringan perdagangan yang luas. Lokasi strategis kerajaan di Selat Malaka memberinya kendali atas jalur perdagangan maritim terpenting di Asia Tenggara. Kapal-kapal yang berlayar antara India dan Cina harus melewati selat.
Sriwijaya memungut pajak dari kapal-kapal ini yang menambah pundi-pundi kerajaan. Jaringan perdagangan Sriwijaya meluas jauh melampaui Asia Tenggara. Kerajaan ini memiliki hubungan dagang dengan Cina, India, dan Kekhalifahan Abbasiyah di Timur Tengah. Kapal-kapal Sriwijaya membawa berbagai barang, termasuk rempah-rempah, emas, gading, dan cendana. Sebagai gantinya, mereka membawa kembali sutra, porselen, dan barang-barang mewah lainnya. Untuk mempertahankan dominasinya atas wilayah yang begitu luas, Sriwijaya mengembangkan sistem aliansi dan hubungan upeti yang kompleks. Kota-kota dan kerajaan pesisir di seluruh Asia Tenggara membayar upeti kepada Sriwijaya. Sebagai gantinya, mereka menerima perlindungan dari bajak laut dan kerajaan-kerajaan saingan. Sistem aliansi ini memberi Sriwijaya aliran pendapatan dan tenaga kerja yang stabil. Ini juga membantu menjaga stabilitas di wilayah tersebut. Namun, sistem ini juga mengandung benih-benih kemunduran Sriwijaya pada akhirnya. Seiring dengan tumbuhnya kekuasaan Sriwijaya, demikian pula kebencian dari negara-negara upeti. Negara-negara upeti ini merasa terkekang di bawah kekuasaan Sriwijaya dan merindukan kemerdekaan. Mereka akhirnya akan merebut kesempatan untuk melepaskan diri dari cengkeraman Sriwijaya. Abad ke-11 membawa tantangan baru bagi dominasi Sriwijaya. Pada tahun 1025, Kekaisaran Chola dari India Selatan melancarkan serangan mendadak ke Sriwijaya. Chola di bawah kepemimpinan Rajendra Chola pertama menjarah ibu kota Sriwijaya, Palembang. Serangan di Palembang merupakan pukulan telak bagi prestis Sriwijaya. Ini juga menandai awal dari kemunduran kerajaan yang lambat. Alasan invasi Chola sangat kompleks. Beberapa sejarawan percaya bahwa Chola dimotivasi oleh keinginan untuk mengendalikan jalur perdagangan yang menguntungkan di Asia Tenggara. Yang lain berpendapat bahwa invasi tersebut adalah pembalasan atas serangan Sriwijaya terhadap kapal Chola. Apapun alasannya, invasi Chola memiliki dampak yang mendalam pada Sriwijaya. Meskipun Chola tidak menduduki Sriwijaya secara permanen, serangan mereka secara signifikan melemahkan kerajaan. Serangan tersebut mengganggu perdagangan dan menyebabkan penurunan pendapatan Sriwijaya. Invasi tersebut juga memberanikan saingan dan negara upeti Sriwijaya yang mulai menegaskan kemerdekaan mereka. Meskipun mengalami kemunduran ini, Sriwijaya mampu pulih dari invasi Chola. Kerajaan ini terus berkuasa selama 2 abad lagi setelah serangan tersebut. Namun kerajaan ini tidak pernah sepenuhnya mendapatkan kembali kejayaannya. Invasi Chola tidak seorang bersimpan besar Tisibingzra. Setelah invasi Chola, Sriwijaya memasuki periode penurunan bertahap. Meskipun kerajaan terus ada selama beberapa abad, ia tidak pernah sepenuhnya pulih kekuasaan dan pengaruhnya sebelumnya. Perselisihan internal, ancaman eksternal, dan dinamika perdagangan Asia Tenggara yang berubah semuanya berkontribusi pada kemunduran Sriwijaya. Salah satu faktor melemahnya cengkeraman Sriwijaya di kawasan ini adalah munculnya kekuatan regional baru. Kerajaan Pagan di Myanmar modern, Kekaisaran Khmer di Kamboja, dan Kerajaan Champa di Vietnam semuanya tumbuh semakin kuat. Mereka mulai menantang dominasi Sriwijaya atas perdagangan dan pengaruh di Asia Tenggara. Selain masalah Sriwijaya, sifat perdagangan di kawasan ini juga berubah. Munculnya Islam pada abad ke-13 membawa jaringan perdagangan dan pusat kekuasaan. Pentingnya Selat Malaka sebagai jalur perdagangan mulai menurun. Pergeseran pola perdagangan ini semakin melemahkan pengaruh ekonomi dan politik Sriwijaya. Sriwijaya juga menghadapi tantangan internal selama periode ini. Faksi-faksi yang bersaing di dalam elit penguasa bersaing untuk mendapatkan kekuasaan. Perselisihan internal ini melemahkan kerajaan dan membuatnya lebih rentan terhadap ancaman eksternal. Angkatan Laut Sriwijaya yang dulu perkasa, yang telah melindungi kepentingan kerajaan selama berabad-abad, juga menurun. Penjualan Indonesia Federating Fabula Dekdet Yisins, Andiam, around the court it's reeling Srikujud. Pada abad ke-16, sebuah kekuatan baru telah muncul di Asia Tenggara, Kekaisaran Majapahit. Berpusat di Pulau Jawa, Majapahit didirikan oleh Vijaya, seorang pangeran dari Kerajaan Singhasari. Di bawah kepemimpinan Perdana Menterinya yang ambisius, Gajah Mada, Majapahit memulai kampanye ekspansi. Tujuan Majapahit adalah untuk menyatukan seluruh Nusantara Indonesia di bawah kekuasaannya. Sriwijaya, yang dilemahkan oleh perselisihan internal dan tekanan eksternal, tidak mampu menahan kekuatan Majapahit yang sedang bangkit.
Pada tahun 1177, Majapahit melancarkan serangan yang menentukan terhadap Palembang, benteng terakhir Kekaisaran Sriwijaya yang dulu perkasa. Pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Laksamana Nala yang terampil menang. Jatuhnya Palembang menandai berakhirnya Sriwijaya sebagai kekuatan utama di Asia Tenggara. Meskipun Sriwijaya telah menurun selama berabad-abad, kejatuhan terakhirnya secara mengejutkan cepat. Kerajaan yang pernah mengendalikan Selat Malaka dan memimpin perdagangan Asia Tenggara kini diturunkan ke catatan sejarah. Kebangkitan Majapahit menandai babak baru dalam sejarah Asia Tenggara. Sisa-sisa kerajaan Sriwijaya terus ada sebagai negara-negara kecil yang terpecah-pecah. Namun mereka tidak lagi menjadi kekuatan utama di kawasan ini. Jatuhnya Sriwijaya berfungsi sebagai pengingat akan sifat kekuasaan yang sementara. Ini juga menyoroti pergeseran konstan dalam pengaruh politik dan ekonomi yang telah membentuk Asia Tenggara sepanjang sejarahnya. Meskipun akhirnya mengalami kemunduran, Sriwijaya meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di Asia Tenggara. Selama lebih dari 6 abad, kerajaan ini memainkan peran penting dalam sejarah kawasan ini. Warisannya terlihat jelas dalam penyebaran agama Buddha, perkembangan jaringan perdagangan maritim, dan pertukaran budaya yang berkembang pesat selama masa pemerintahannya. Sriwijaya adalah pusat utama pembelajaran dan pengetahuan agama Buddha. Penguasa kerajaan adalah pelindung agama yang taat. Mereka mendukung pembangunan candi-candi yang megah, seperti Borobudur dan Sewu. Candi-candi ini menjadi tempat ziarah penting dan pusat pembelajaran agama Buddha. Mereka menarik para biksu dan cendekiawan dari seluruh Asia. Pengaruh Sriwijaya meluas melampaui ranah agama. Jaringan perdagangan kerajaan yang luas memfasilitasi pertukaran barang, gagasan, dan budaya di seluruh Asia Tenggara. Seni dan arsitektur Sriwijaya yang dipengaruhi oleh tradisi India dan Cina menyebar ke negeri-negeri tetangga. Bahasa Melayu yang berasal dari Sumatera menjadi bahasa penghubung di maritim Asia Tenggara, sebagian besar karena pengaruh Sriwijaya. Meskipun Sriwijaya hanya ada dalam reruntuhan dan catatan sejarah, warisannya berfungsi sebagai pengingat akan keterkaitan masa lalu Asia Tenggara. Kebangkitan dan kejatuhan kerajaan menawarkan pelajaran berharga tentang dinamika kekuasaan, penting pepehidgil daya, dan bami pedingin maritim terhadap perkembangan kawasan. Terlepas dari signifikansinya, Sriwijaya tetap menjadi teka-teki dalam banyak hal. Tidak seperti kerajaan besar Asia Tenggara lainnya, seperti Khmer atau Majapahit, Sriwijaya meninggalkan relatif sedikit sisa-sisa arsitektur. Ibu kotanya Palembang terletak di wilayah yang rawan banjir dan aktivitas seismik. Hal ini membuat eksplorasi dan penggalian arkeologi menjadi menantang. Sebagian besar dari apa yang kita ketahui tentang Sriwijaya berasal dari prasasti yang ditemukan di batu dan logam, serta catatan dari para pelancong dan pedagang asing. Sumber-sumber ini memberikan gambaran berharga tentang sejarah, budaya, dan masyarakat Sriwijaya. Namun, mereka juga meninggalkan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Para sejarawan dan arkeolog terus menyusun kisah Sriwijaya. Penemuan dan interpretasi baru terus menambah pemahaman kita tentang kekaisaran maritim yang dulu hebat ini. Misalnya, pekerjaan arkeologi baru-baru ini telah mengungkapkan lebih banyak tentang teknik pembuatan kapal dan teknologi maritim Sriwijaya. Temuan ini membantu kita untuk memahami bagaimana Sriwijaya mampu mendominasi perdagangan Asia Tenggara begitu lama. Studi tentang Sriwijaya bukan hanya latihan akademis. Dengan memahami faktor-faktor yang menyebabkan kebangkitannya, dominasinya, dan akhirnya kemundurannya, kita dapat memperoleh wawasan berharga tentang dinamika kekuasaan, dampak perdagangan dan pertukaran budaya, dan tantangan dalam mempertahankan kekaisaran maritim. Kisah Sriwijaya adalah pengingat bahwa bahkan kekaisaran yang paling kuat pun tidak kebal terhadap kekuatan perubahan.